Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 9? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan tentunya harus tetap semangat ya untuk belajar. Walaupun keadaannya seperti ini, kita belajar tidak bertatap muka secara langsung. Tapi walaupun keadaannya ataupun kondisinya seperti ini, belajar harus tetap semangat ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kita jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi intinya kita harus tetap semangat untuk mencapai cita-cita kita. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu di KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama untuk mengetahui apa itu cerpen, yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga untuk mengetahui unsur pembangun cerpen. Nah, kalian pernah dengar atau pernah tahu apa itu cerpen? Ibu kasih waktu ya 5 detik untuk menjawab pertanyaan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagi kalian yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen supaya yang belum tahu bisa mengetahuinya dan yang sudah tahu bisa lebih paham lagi ya apa tentang cerpen, apa itu cerpen. Nah, jadi cerpen itu tentunya cerita pendek. Jadi, cerita pendek itu karangan prosa fiksi yang berbentuk naratif atau cerita yang ceritanya lebih pendek atau lebih singkat daripada novel dan tokohnya lebih sedikit. Jadi, intinya perbedaan sama novel itu cerpen itu lebih singkat dan ceritanya lebih sedikit. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu akan menyampaikan ciri-ciri cerpen. Apa saja sih ciri-ciri cerpen itu? Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama itu jalan ceritanya lebih pendek dan singkat. Pastinya dong ya, lebih beda dengan novel. Yang kedua, maksimal 10.000 kata. Jadi cerpen itu memuat ataupun kata-katanya maksimal 10.000 kata. Lebih dari 10.000 kata itu bukan cerpen lagi ya. Yang ketiga, bersifat fiktif, artinya cerita yang disajikan yaitu buah pemikiran dari pengarang. Artinya itu bisa dari imajinasi ataupun pengalaman, namun semuanya bersifat fiktif dan tidak terjadi pada kehidupan nyata. Lalu, ciri-ciri cerpen selanjutnya hanya mempunyai satu alur cerita saja, dan terdapat satu alur berupa masalah dan penyelesaian di akhir cerita. Selanjutnya, ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Dan cerpen itu dapat selesai dibaca sekali duduk, artinya tidak membutuhkan waktu berlama-lama untuk membaca cerpen. Nah, itu tadi ciri-ciri cerpen. Sekarang Ibu akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik itu ada bagian-bagian lagi. Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada alur atau plot. Yang ketiga ada setting latar. Yang keempat ada tokoh. Yang kelima ada watak. Dan yang keenam sudut pandang. Dan terakhir atau ketujuh yaitu ada amanat. Nah, Ibu akan bahas satu persatu ya. Nah, pertama itu ada tema. Jangan sampai tertukar, anak-anak Ibu jangan sampai tertukar ya antara tema dan judul. Karena tema dan judul itu sangat berbeda. Kalau tema itu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kalau judul bagian-bagian atau bagian-bagian dari topik, penjabaran dari topik. Jadi kalau judul itu lebih mengerucut daripada tema. Tema itu lebih luas. Ibu kasih contoh ya supaya kalian lebih paham lagi. Misalnya kita buat cerpen, temanya itu tentang cinta. Judulnya misalnya
kasihku yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi temanya tentang cinta, judul cerpennya kasihku yang baik, ataupun cinta di tepi sungai, bisa ya. Jadi tema itu lebih luas. Misalnya kasih contoh lagi ya, tema tentang agama. Nah, untuk judulnya ku berdoa di atas sajadah, seperti itu. Jadi judul itu lebih mengerucut lagi dari tema lebih luas ya. Jangan sampai tertukar lagi ya antara tema dan judul. Yang kedua itu tadi ada alur atau plot. Apa sih alur atau plot itu? Alur itu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Nah, alur itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada klimaks atau puncak dari konflik, klimaks itu ya, dan yang terakhir tentunya ada penyelesaian. Terus ada setting. Nah, setting itu tidak hanya tertuju kepada tempat saja ya, tapi setting itu bisa ke waktu dan suasana. Ingat ya. Terus ada tokoh. Nah, tokoh itu sangat berperan penting di dalam cerita pendek ataupun dalam drama juga sangat berperan penting ya. Karena tidak akan mungkin kalau dalam cerita itu tidak ada tokoh atau sebuah penggerak atau yang melakukan. Nah, tokoh itu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Nah, lalu selanjutnya ada watak. Watak dengan tokoh itu tidak dapat dipisahkan, karena watak itu sifat dari pemeran atau sifat dari tokoh yang ada di dalam cerpen. Nah, watak itu dibagi menjadi 3. Ada peran baik atau protagonis, ada peran jahat atau antagonis, dan ada peran netral. Lalu ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang itu yaitu cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Ya, sudut pandang itu cara pandang si penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, yang terakhir, ciri-ciri cerpen, unsur pembangun cerpen, yaitu ada amanat. Amanat itu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersurat maupun tersirat. Nah, itu unsur pembangun cerpen dalam unsur intrinsik. Yang selanjutnya itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu mencakup ke latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Itu ke unsur ekstrinsik, latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Tapi unsur ekstrinsik juga tidak hanya ke latar belakang yang ada di dalam masyarakat, bisa juga ke latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Nah, itu tadi ya, Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur pembangun cerpen. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan kalian harus terus belajar tentang cerpen ini supaya nanti kalian bisa berlatih untuk membuat sendiri cerita pendek. Setelah kalian mengetahui cerpen itu apa, ciri-ciri cerpen apa, dan unsur pembangun cerpen itu apa ya. Jadi kalian harus berlatih untuk membuat cerpen. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang baik. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.